Ya, kita harus memisahkan kasus ini. Ketika Anda berbuat baik, kebaikan itu akan untuk kita. Anda harus happy di sana. Masalah orang lain suka atau tidak suka kepada kita itu momen berikutnya lagi, case berikutnya lagi yang harus kita sikapi dengan baik. Sekali lagi, ketika ada kondisi yang tidak menyenangkan, bagaimana kita maintain batin ini nggak bergejolak? Itu cara kita melatih diri. Ketika ada satu kondisi yang seperti itu, yang pertama adalah kita menolak kondisi tersebut. Kita tidak mempedulikannya karena menolak, karena kita tidak suka dengan kondisi tersebut. Itu yang pertama. Berarti unsur penolakan itu yang akan berkembang. Karena kita tidak menyukai kondisi tersebut. Jadi Anda cuekin. Yang kedua, Anda terpaksa menghadapinya, terbebani. Jadi Anda menekan diri sendiri untuk menghadapi itu karena terpaksa. Anda cuekin karena terbebani gitu. Karena saya harus cuekin, padahal ini nggak boleh dicuekin, bisa dikatakan. Tapi ya, cuekin lah. Jadi Anda membebani diri sendiri. Atau Anda menghadapinya dengan tenang. Ini tiga kondisi yang berbeda dalam mungkin situasi yang sama. Cara menyikapi situasi tersebut. Kalau Anda kondisi ini ya memilih yang ketiga, Anda hadapi dengan tenang. Ketika Anda dihina, ketika Anda direndahkan, tenang saja. Berarti potensi ketenangan Anda yang akan bertambah. Bukan cuek ya. Cara mendapatkan ketenangan dengan berbagai macam cara. Sadari ini adalah karma buruk Anda berbuah. Sadari ketika karma buruk berbuah, saya harus sabar. Oke, ini cara untuk mendapatkan ketenangan. Sadari ketika karma buruk berbuah, saya harus sabar. Saya harus tetap tenang supaya saya bisa mencari solusi yang terbaik. Itu cara kita mendapatkan ketenangan. Ya enggak? Di situ yang harus kita bangun. Kalau enggak, kita akan terjebak oleh rutinitas. Kita nggak suka, kita cuekin. Nah, kita nyuekinnya karena kita nggak suka. Rasa tidak suka itu yang akan berkembang dengan kondisi tersebut. Pattern itu akan terbawa. Atau Anda hadapi dengan beban. Saya harus bertahan dengan kondisi ini. Saya harus bertahan dengan kondisi ini. Itu beban sebenarnya. Tapi oke, saya sadari ini, saya harus tenang menghadapi ini. Kondisi apapun harus tenang. Tenang saja, nanti ketenangan itu yang akan terbentuk karakteristik ketenangan Anda. Satu case yang sama bisa berbagai sikap mental yang kita lakukan. Nah, ini tergantung Anda. Tergantung kita kebiasaan yang mana. Ya, makanya kita sendiri sebenarnya yang melakukan, yang mengarahkan. Itulah Yoniso Manasikara. Bagaimana kita bisa menerjemahkan Yoniso Manasikara ini?